Oke, halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Rido Abdillah dan masih bersama saya Rido Fauzan Abdillah. Dan di video kali ini kita akan membahas hotspot ya teman-teman. Nah, jadi untuk materi yang akan kita bahas kali ini itu masih seputar FTSNA Preparation dan bab yang akan kita bahas itu hotspot. Nah, mungkin bagi kalian itu hotspot sudah nggak terdengar asing ya teman-teman. Mungkin, setahu kalian atau yang kalian ketahui itu hotspot biasanya berbagi internet menggunakan wireless ya, entah itu dari handphone ke laptop ataupun dari HP ke HP gitu ya, teman-teman. Dan, mungkin kalian juga sering menggunakan, metode tersebut yaitu hotspot ya. Misalkan kalian mau minta hotspot ke teman kalian ini, "Bro, gue minta hotspot dong bro, ini mau buat buka WA aja dong bro." Ya udah, dikasih deh. Tapi kalian malah buka TikTok, nah itu nggak boleh teman-teman. Bercanda-bercanda. Jadi kurang lebih hotspot yang akan kita bahas di Mikrotik ini atau MTCNA ini itu mungkin nggak terdengar sesimpel itu ya teman-teman. Dan langsung saja kita masuk ke pembahasan konsepnya terlebih dahulu. Seperti biasa ya, sebelum kita melakukan praktek lab ataupun studi kasusnya, kita akan bahas dari mulai konsepnya terlebih dahulu. Nah, jadi konsepnya itu kebanyakan Wi-Fi hotspot itu tidak bisa di-password dan semua user bisa connect dan diarahkan ke halaman login di web browser. Lalu tiap user bisa login dengan username dan password yang berbeda-beda. Metode semacam inilah yang sering kita temukan di kampus, wifi cafe, sekolah, kantor maupun area publik lainnya. Nah, jadi untuk konsep hotspot yang akan kita bahas di pembahasan kali ini, itu biasanya kan nanti kita akan konfigurasi hotspotnya ya teman-teman. Nah, jadi ketika kalian ingin akses internet dari klien yang routernya itu sudah dikonfigurasikan hotspot, maka kita harus login terlebih dahulu teman-teman. Ya, jadi misalkan nih, di sini kan saya sudah ada aduh mana sih topologinya? Nah, di sini kan saya sudah ada topologinya ya. Jadi di router ini tuh sudah terkonfigurasi hotspot teman-teman. Lalu ketika si klien ini ingin mengakses internet, biasanya kan kalau dia nggak dikonfigurasikan hotspot, dia bisa langsung terkoneksi ke Google gitu ya. Lalu kalian bisa searching apapun gitu, bisa mengakses YouTube dan lain sebagainya. Nah, tetapi ketika di routernya ini sudah dikonfigurasikan hotspot, lalu kalian mau akses ke internet, kalian itu nggak bisa akses ke internet teman-teman sebelum kalian login dulu menggunakan username dan password yang sudah disediakan pada hotspot itu sendiri. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Saya harap kalian sudah paham dan untuk lebih pahamnya lagi saya akan bahas di bagian prakteknya. Dan untuk lab praktek kali ini saya akan membagi menjadi 4 bagian yaitu ada konfigurasi basic hotspot. Lalu selanjutnya kita akan coba belajar menambahkan user, lalu menghilangkan cookies. Bagi kalian yang nggak tahu cookies itu apa nanti akan saya jelasin. Lalu menambah user profile untuk limit bandwidth. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke prakteknya ya teman-teman. Di sini untuk Linux yang kita gunakan ya sebagai klien itu saya menggunakan Image Linux Lex strip 64 bit dengan versi 9.3.0. Dan untuk spesifikasinya atau settingan yang saya gunakan itu seperti ini ya teman-teman. Saya menggunakan CPU-nya 3 supaya dia itu cepat ya teman-teman, diaksesnya nggak nge-lag. Lalu untuk primary console saya menggunakan VNC dan kurang lebih seperti itu ya. Kita save. Lalu bisa kita nyalakan Linux-nya. Sambil menunggu Linux-nya ini di booting teman-teman, kita bisa lakukan konfigurasi hotspotnya terlebih dahulu. Dan pertama-tama di sini kalian masuk ke menu hotspotnya. Di mana menu hotspot itu terletak teman-teman. Nah, kalian bisa masuk ke bagian IP di sini, lalu cari yang hotspot. Nah, ini dia di bawah firewall. Kita langsung pilih saja. Lalu bagaimana cara konfigurasinya? Nah, di sini kalian itu pergi ke bagian yang hotspot setup. Ini ya, teman-teman. Kita klik. Lalu untuk hotspot interface-nya kita pilih Ether 2 karena Ether 2 adalah interface yang mengarah ke klien. Maaf teman-teman, saya sering bersendawa ya ini. Biasa kalau habis makan suka kayak gini. Oke ya, lanjut. Di sini kita langsung saja next. Lalu ada local address of network. Jadi local address of network ini sebut saja adalah gateway ataupun IP yang
ada pada interface Ether 2-nya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada yang namanya Masquerade Network. Nah, Masquerade Network ini apa? Kalau kalian centang di sini, dia akan terkonfigurasi secara otomatis di bagian firewall NAT-nya ya. Nah, jadi kalau kalian biasanya kan kalau kalian mau mengakses internet itu kalian mengkonfigurasikan NAT-nya secara manual ya. Nah, kalau Masquerade Network-nya di sini kita aktifkan, maka dia ketika kita konfigurasikan hotspot secara otomatis bagian firewall-nya juga terkonfigurasi. Kalau kita next, lalu di sini ada address pool of network. Nah, di sini itu IP yang akan diberikan kepada kliennya ya, teman-teman. Nah, jadi kalau ketika kita konfigurasi hotspot, selain konfigurasi hotspot dan firewall di sini otomatis kita juga terkonfigurasikan yang namanya DHCP server, teman-teman. Seperti itu. Jadi ini untuk memberikan IP berapa saja yang akan didapatkan oleh si Linux-nya itu ya atau si kliennya. Di sini kita langsung saja next. Dan untuk bagian select certificate saya pilih none aja ya. None, do none. Nah ini kalau kita next. Dan untuk address SMTP server berhubung saya nggak punya SMTP server kita skip aja, kita next. DNS servernya kita next juga, biarkan saja seperti itu. Dan untuk DNS name ini itu kalian bebas ya DNS name-nya mau apa. Kalau di sini saya akan menggunakan hotspot striprido.co.id. Kita next aja. Dan di sini kita bisa melakukan konfigurasi username dan passwordnya, teman-teman. Untuk username di sini kalian bebas mau isikan apa, passwordnya juga demikian sama. Kalau saya di sini menggunakan user Rido Ganteng ya karena saya enggak lah bercanda. Ya emang saya ganteng sih. Oke, langsung aja ya. Dan untuk passwordnya di sini saya pilih 12345 supaya lebih mudah diingat. Lalu kita next. Dan untuk setup hotspot sudah ada, teman-teman. Sudah berhasil. Nah, sekarang kita coba lakukan tes konfigurasi atau kita coba akses internet ataupun web browser melalui Linux ini ya. Tuh, ini kenapa lagi? Coba kita buka lagi. Nah, ini baru bisa nih. Oke, teman-teman. Pertama-tama saya mau cek dulu nih. Berapa IP yang kita dapatkan di klien kita. Kalian bisa buka terminal ya dengan klik kanan lalu pilih terminal. Dan untuk komen mengecek IP di Linux, kalian bisa ketik IPA seperti ini. Lalu kalian fokus ke bagian yang NS3 ini, N3. Lalu kalian lihat yang di iNet. Dia akan dapat IP 10.20.30.254. Seperti itu. Lalu misalkan di sini saya coba lakukan ping 8.8.8, dia belum bisa, teman-teman. Destination not destination net prohibited. Karena kita belum login menggunakan user dan password yang disediakan di hotspotnya ya, makanya kita belum bisa mengakses web browser. Nah, di sini langsung saja kita login ke menggunakan username dan passwordnya ya. Di sini kalian buka web browsernya. Kalian tunggu aja sampai web browsernya ada ya, teman-teman, tersedia. Tuh, oke. Di sini dia sudah dibuka ya, teman-teman, web browsernya. Nah, setelah itu coba misalkan di sini saya mau mencari YouTube di bagian pencarian ya. YouTube. 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 Nah, seperti ini. Lalu kita enter. Nah, di sini kita nggak bisa mengakses internetnya, teman-teman. The site can be reached. Kenapa bisa begitu? Karena kita belum login ke username dan passwordnya. Nah, sekarang gimana cara loginnya, Bang? Nah, cara loginnya itu gampang banget, teman-teman. Di sini kalian bisa ketikkan IP yang ada pada interface 2 ya. Yang ada Ether 2 ya. Yang ini nih, teman-teman. IP yang dimiliki oleh Ether 2 di router hotspot kita. Atau kalian bisa juga nih ketikkan hotspot strip rido.co.id seperti ini. Nah, jadi
nanti dia akan dialihkan ke bagian website seperti ini. Nah, nantinya di sini kalian bisa masukkan username dan password yang tadi sudah kita konfigurasi, teman-teman. Tadi kan kita namanya itu Rido Strip ganteng, teman-teman. Anjay. Nah, setelah itu kita masukkan juga passwordnya. Jadi jangan lupa masukkan username dan password. Setelah itu kita connect. Nah, dengan begini kita berhasil login ke username yang tersedia ya, teman-teman. Setelah itu kita coba akses ke internet. Nah, baru sekarang kita bisa akses ke internet ya, teman-teman. Yang sebelumnya itu kita gagal, sekarang kita bisa akses ke internet. Jadi untuk konfigurasi hotspot dan pengujiannya sudah berhasil. Oke, kita lihat ya. Oke, untuk konfigurasi hotspot ini saya anggap sudah selesai, dan untuk selanjutnya kita coba akan menambahkan user, teman-teman. Oke, kita lanjut aja untuk ke pembahasan berikutnya, yaitu menambah user dan menghilangkan cookies, teman-teman. Oke, jadi pertama-tama kita coba untuk menambahkan user terlebih dahulu aja ya. Nah, di sini untuk Linux-nya udah kita biarkan aja dulu. Atau mungkin kita tutup aja deh. Kita tutup web browsernya, teman-teman. Kita close. Oke, sudah terclose. Nah, sekarang untuk menambahkan usernya, gimana caranya ya, teman-teman? Nah, sekarang kalian bisa pilih ke bagian users yang ini ya. Dan untuk menambahkan user, kalian bisa klik logo tambah yang ada di sini. Kita klik. Lalu untuk nama usernya, itu kalian bebas ya, teman-teman. Mau menggunakan user 1 juga boleh, mau menggunakan nama custom juga boleh. Dan untuk nama yang akan saya gunakan di sini adalah Rido ya, teman-teman. Kalau yang tadi kan Rido ganteng, ini Rido aja ya. Jadi Ridonya biasa aja. Oke, jadi untuk passwordnya itu saya mau 1, 2, 3, 4. Nah, udah begini aja ya. Nah, kalian lihat teman-teman di sini kan passwordnya itu disensor ya, atau tidak kelihatan. Gimana cara biar kelihatan? Kalian bisa pilih settings di sini dan hide passwordnya kita uncentang seperti itu. Lalu selanjutnya untuk servernya kita pilih yang all aja ya, nggak apa-apa ya teman-teman, kita all. Lalu setelah itu kita apply. Oke, dan otomatis nanti untuk user 2-nya ini sudah ada. Atau mungkin saya akan bedakan aja deh. Namanya adalah Rido 2 seperti ini. Supaya membedakan aja ya. Lalu setelah kita buat user, nantinya kan ketika kita ingin mengakses web browser lagi di klien kita ini, kita masih terloginnya itu, atau kita masih menggunakan username, atau kita masih menggunakan user yang pertama ya, yaitu yang Rido Ganteng. Sedangkan kita mau mencoba untuk melakukan login menggunakan user yang kedua, teman-teman. Nah, gimana caranya? Nah, caranya itu kita pergi ke bagian hotspot lagi ya. Lalu sini kita yang pilih yang titik ini. Kita klik dan pilih yang cookies. Nah, kalian lihat ya, di sini kan dia ada user yang Rido Ganteng tadi. Nah, sedangkan kita mau coba login ke user yang berbeda. Nah, di sini cookiesnya bisa kita hapus, teman-teman. Jadi cookies itu gunanya apa, teman-teman? Nah, jadi kurang lebih atau pemahaman yang saya ketahui, kalau cookies itu bisa dibilang file kecil yang digunakan untuk menyimpan suatu histori ya, teman-teman, atau mengingat suatu pengguna kita, seperti itulah ya. Jadi secara garis besarnya mungkin cookies itu kayak sebagai penanda aja, teman-teman. Oke, langsung tadi sekarang kita pergi ke Linux lagi, kita buka web browsernya, teman-teman. Nah, tadi kan kita sudah hapus cookiesnya ya. Coba kita akses ini, kita akses Google, mungkin masih bisa ya. Nah, ini masih bisa karena kita masih login menggunakan user pertama. Di sini untuk logoutnya, kalian bisa ketikkan IP yang dimiliki oleh si interface satu ini, teman-teman. Nah, seperti ini, kan kita masih login sebagai Rido Ganteng ya. Sekarang misalkan saya mau logout dan saya mau login lagi menggunakan user yang kedua tadi, yaitu Rido 2, dan passwordnya adalah 1, 2, 3, 4. Lalu setelah itu kita connect.
Nah, sekarang kita berhasil nih teman-teman menggunakan user Rido 2. Lalu setelah itu kita coba eh udah sih teman-teman, seperti itu aja. Kita sudah berhasil login ke Rido 2 menggunakan apa sih anjing, gue ngomong apa? Jadi kita sudah berhasil login ya teman-teman ke username Rido 2 ini. Yang sebelumnya kita menggunakan user 1 atau Rido Ganteng, ini kan kita pakai user yang kedua kita, seperti itu. Oke, jadi ya udahlah teman-teman, kurang lebih seperti itu ya. Untuk konfigurasi apa namanya, menambahkan user dan menghilangkan cookies sebenarnya cukup mudah sih. Dan kalau kita lihat di sini cookiesnya masih ada teman-teman. Kalau sebelumnya itu usernya adalah Rido 2, Rido Ganteng, sekarang adalah Rido 2. Seperti itu. Jadi cookies istilahnya kayak buat menyimpan penanda gitulah ya. Oke. Selanjutnya kita lihat teman-teman pada Google Slide itu ada lab terakhir kita atau apa namanya ini? eh Pembahasan terakhir kita yaitu adalah menambahkan user profile untuk limit bandwidth, untuk melakukan limit bandwidth. Nah, jadi untuk melakukan limit bandwidth itu sepertinya kayak apa ya teman-teman? Jadi bandwidthnya itu kecepatan internet yang kita dapatkan itu berapa gitu, seperti itu ya. Untuk menambahkannya itu kalian bisa pilih ke yang user profile ini, bukan ke users. Ya, kita pilih ke yang user profiles, itu kita tambahkan. Misalkan di sini untuk namanya saya mau users strip 1 mega, seperti ini teman-teman, 1 mega ya. Jadi 1 M itu maksudnya 1 megabyte. Dan gimana cara atau menambahkan bandwidth yang kita mau itu di bagian yang rate limit ini teman-teman. Kita bisa buka dan kita mau berikan misalkan 1 M. 1 M itu maksudnya 1 megabyte ya, slash 1 M juga. Kenapa kita isikan dua? Karena yang di kiri ini yang pertama itu kecepatan untuk upload dan yang kedua ini adalah kecepatan untuk download, seperti itu teman-teman. Lalu kita bisa langsung saja oke. Jadi untuk usernya sudah ada teman-teman, dan untuk menambahkan user ya teman-teman, atau user mana aja nih yang akan mendapatkan kecepatan internet 1 megabyte ini. Nah, kalian bisa pilih ke user. Lalu berhubung kita tadi menggunakan username Rido 2, jadi yang Rido 2 aja deh teman-teman yang akan kita jadikan subjek praktik kali ini. Nah, untuk profilnya kalian pilih yang user 1M ini ya, supaya mendefinisikan siapapun klien yang login menggunakan username Rido 2 ini akan mendapatkan bandwidth sebesar 1 megabyte, seperti itu. Lalu kita apply, oke. Ya, di sini kita pastikan terlebih dahulu teman-teman, sebentar. Perbesar profilnya ini ya, user 1M. Oke, setelah itu kita coba lakukan pengujian di bagian kliennya. Untuk melihat bagaimana kecepatan yang kita dapatkan, itu kalian bisa pergi ke Google lalu ketikkan speed test. Jadi speed test itu kayak apa ya teman-teman? Speed test itu seperti website untuk ngetes kecepatan internet yang kita punya, seperti itu. Nah, kita bisa apa coba? Jelas teman-teman. Oh, yang atas ya, bukan yang ini. Ini hoax ini. Kalian pilih yang oleh Okla. Ini yang real teman-teman. Yang tadi itu fake. Nah, kalian pilih yang itu. Lalu kita tungguin aja sampai dia masuk ke websitenya teman-teman. Nah, di sini kita sudah masuk ke websitenya. Ini lama banget, males loh. Aduh, hai malasnya kalau lama begini. Buruan dong, buruan. Waiting apa ini? Your privacy is important to us. Ya udah ya. Oke, continue. Mana bezir? Kok nggak ada? Allah.
Sebentar teman-teman, kita tungguin aja ya sampai ininya muncul. Kita hitung sampai 10 detik. Kalau masih nggak muncul, kita eh, udahan aja nih. Kita udahan aja teman-teman ya. Awas aja nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya udahlah ya, nggak usah lah. Jadi karena di sini nggak bisa ya teman-teman, saya akan ajarin aja di sini gimana cara menggunakan ini teman-teman, apa cara menggunakan speed test. Nah, di sini kalian bisa klik speed test teman-teman. Nah, ini speed test by Okla. Nah, tadi kan kita untuk tampilannya itu stuck seperti ini ya. Nah, kalau tampilannya itu benar, itu kalian akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik go untuk ngecek kecepatan internet kita berapa. Kita tunggu aja teman-teman. Nanti dia akan menunjukkan berapa Mbps dan upload Mbps yang kita punya. Tuh. Di sini kan saya punya berapa nih? Ya 9 lebih lah, 9, berapa lebih Mbps gitu. Nah, begitu juga sama teman-teman kalau di sini. Kalau di Linux tadi itu kita akan mendapatkan sesuai yang dilimitkan di user profile tadi ya, seperti itu. Oke, teman-teman. Mungkin untuk apa tadi? Oke, teman-teman. Mungkin untuk pembahasan tentang hotspot sudah sampai di sini saja ya, teman-teman. Saya harap kalian sudah mengerti tentang konsep dan praktek hotspotnya itu seperti apa. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, kurang lebih hotspot itu digunakan ketika kita ingin mengakses ke internet, itu kita memerlukan yang namanya verifikasi seperti username dan password ya. Setelah kita masukkan username dan password yang benar yang tersedia pada menu profile atau menu users, kita bisa akses ke internet seperti itu, teman-teman. Oke, mungkin videonya akan selesai sampai di sini. Itu sudah berapa menit ya? Kita cek. Sudah 11 menitan. Belum deh teman-teman. Mungkin akan lebih ya, sekitar 20 menitan lah. Oke teman-teman, mungkin videonya akan selesai sampai di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau kalian punya saran ataupun pertanyaan, silakan tanyakan saja di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.